saya dari Memo Services. Oh, Services. Ya, itu nama startup saya. Memo plus Memo Services. Memo Services itu sesuai dengan namanya service. Jadi kita memprovide pelayanan service untuk home appliance kepada pengguna. Ya kayak inilah AC ini kayak gini, AC, terus servis mesin cuci, kulkas. Ya home appliance lah. Oh, ini elektronik berarti elektronik rumah ya, gitu bisa ya. bilang elektronik lah. Ini baru jalan 1 tahun. Ya, 1 tahun. Ya, sebenarnya kalau dilihat naik turun itu gimana kita pertamanya kita melihat peluang gitu. Kalau misalkan saya sendiri melihat peluangnya itu memang dari zaman kuliah. Oh. Dan dari zaman kuliah itu ya punya pengalaman kerja lah sebelum ke industri startup ini. Sampai akhirnya saya menemukan satu problem di mana problem itu saya selesaikan dengan pendekatan teknologi. Itu. Dan memang startup sendiri biasanya kan itu kayak ada pendekatan teknologi di dalamnya. Oh, gitu. Jadi awal mula startup itu pertama sebenarnya bukan agak flashback dulu ya ke belakang ya. Kenapa saya ngambil startup ini ya dari jasa servis. Jadi dulu zaman kuliah itu saya memang ini ya orang itu sedikit ngambil tantangan, seneng kayak gitu. Terus terkadang suka penasaran juga gitu gimana rasanya berwirausaha mendapatkan keuntungan buat pribadi gitu ya, profit buat pribadi. Oke. Kebetulan saya itu dari jurusan ini ya, teknik refrigerasi dan tata udara. Jurusan Ya, baru dengar kan? Baru dengar itu. Ya, baru dengar kan? sih. Jadi dari jurusan itu tuh bukan satu-satunya sih, sebenarnya di Indonesia itu ada 5. Ada 5. Nah, cuman yang bisa dibilang terbaik itu ada di kampus saya di Politeknik Negeri Bandung gitu. Oh, ini Polban. Nah, jadi jurusan itu tuh bergerak di bidang mempelajari bidang teknik mesin core-nya. Tapi spesifikasinya itu ke mesin pendingin. Berarti fokus di AC, kulkas. Salah satunya AC, kulkas. Sebenarnya itu luas banget ya. Itu judul kecilnya. Oh. Judul besarnya tuh kayak AC tuh oke. kan bukan cuma kayak AC di ruangan ini aja, Iya, tapi iya. kayak AC di pesawat, AC Iya. di Ada AC. hotel, gedung gitu. Bahkan kalau teman-teman tahu di sini AC buat di mall itu lebih besar dari ruangan ini ukurannya gitu. AC kaset ya? Oke. AC sentral Oh, namanya. AC sentral. Karena Oh. gede mall gitu. Iya. Dan itu Sentral. adalah core yang saya pelajari di dunia kampus. Hmm. Nah kan kalau sampai ke sana kan gede banget ya, nggak mungkin. Makanya saya mencoba hal-hal yang kecil dulu dari AC rumahan. Oh, itu Gitu. berarti AC yang di tembok gitu Ya, ya? AC yang nempel di Nempel. tembok, yang ada di dalamnya sama yang ada di luarnya tuh. Kalau di AC luar split bukan panas, sih namanya? Ya namanya itu AC split. AC split. Nah dari situ saya karena punya di kampus dikasih keahlian kayak cleaning, terus pemasangan, itu saya coba diterapkan dan jadi usaha. Oh. Saya bisnis di situ dicoba sampai akhirnya mendapatkan profit lah, lumayan lah zaman kuliah ya. Berarti Buat jajan-jajan. Berarti dari kuliah udah jalan jasa servis AC-nya. Ya. Jasa servis AC-nya, belum ke startupnya. Bentar, aku masih agak ini. Tadi kan bilang startup di bidang jasa servis. Kan kalau jasa servis AC atau home appliance kan sudah ada sebenarnya. Ya, Tinggal betul. calling, tinggal telepon. Betul. Kan rumah saya sekali. rusak AC, Iya, datang iya, dong iya. gitu. Terus Ya, betul sekali. masalah apa ini yang diselesaikan sama Kang Hasbi gitu loh? Ya betul sekali. Jadi memang startup itu menyelesaikan masalah ya, menyelesaikan masalah dengan solusi, bukan menyelesaikan masalah dengan masalah. Masalah. Seharusnya. Kalau kuliah, Seharusnya kan gitu. Seharusnya Ya. gitu. Seharusnya kan Kan gitu. startup kebanyakan kayak yang abu-abu gitu ya? dibilang abu-abu sih tergantung orangnya ya. Kalau misalkan dia punya visi yang kuat, dia nggak abu-abu. Dia punya punya kekuatan lah untuk maju gitu. Nah, balik lagi ke pertanyaan tadi, alasan ya tadi tuh, alasan Yang membedakan mungkin. Apa yang bedain gitu Yang loh? Tadi bedain kan dari- kalau masalah jasa servis kan kita bisa telepon gitu loh. Nah, yang membedakan itu, jadi ada satu cerita menarik ya. Ini flashback lagi. Setelah lulus, saya
bekerja di perusahaan, ada brand AC di Indonesia, nggak saya sebut nama. Kenapa? Kenapa nggak disebut namanya? Sebut aja Sebut pada. aja, Bang. Nanti saya dapat royalti. Tenang aja. Oke, jadi dari situ saya bertemu dengan yang namanya komunitas teknisi, komunitas praktisi-praktisinya. Nah, di situ saya baru menemukan masalah gitu. Salah satu masalahnya itu pertama ada dari sisi teknisinya, ada dari sisi customernya. Ya saya cerita dulu dari sisi customernya ya. Nah, terkadang tuh kalau misalkan contohnya ada, pernah dengar nggak setiap nyuci AC itu wajib isi freon? Pernah dengar nggak? Ya. Isi apa? Isi Isi freon. freon. Oh, Freon. iya. Nah, itu sebenarnya standar operasional prosedur yang bisa jadi benar, bisa jadi salah. Karena AC itu nggak mungkin kehabisan freon. Selama nggak ada kebocoran itu nggak mungkin kehabisan freon. Jadi terkadang itu jadi masalah, istilahnya masalah customer ya. Jadi kalau misalkan teknisi bilang oh ini harus diisi freon, padahal nggak harus, nggak ada kebocoran. Berarti selama ini mah saya pernah sering ditipu dong. Nah, itu benerin AC dibilang isi freon, bayar mulu. Ya itu betul, itu yang jadi masalah Oh, gitu. Makanya di gitu. sini saya mencoba sisi pendekatan dari sisi teknisinya, gimana saya mensortir qualify dari teknisi, entah itu dari SDM. Kalau SDM secara langsung dites kan nggak mungkin ya, tes satu-satu gitu nggak mungkin. Jadi pertama dari agreement, kita coba agreement yang kuat dengan teknisi, gimana mereka punya komit untuk menyelesaikan servis AC sampai dengan selesai, nggak ada masalah lagi, nggak ada no tipu-tipu dengan customer. Terus yang kedua, mereka itu kalau di pemerintah itu ada standar teknisi, standar sertifikasi teknisi. Nah Ya, itu ya, saya ya. lihat dari situ juga untuk menyelesaikan masalah yang tadi ya dari sisi customer. Kita lihat teknisinya certified nggak, punya sertifikat BNSP nggak gitu. Nah itu dari sisi BNSP. Nah terus dari sisi kan AC itu ada brand ya, brand A, B, C, D, E. Setiap brand itu biasanya mereka ngasih pelatihan teknisi, mereka ngasih sertifikat nggak. Nah itu kita lihat juga, mereka punya sertifikat dari brand nggak gitu. Makanya itu dari sisi customer saya coba diselesaikan. Ya mungkin dari sisi teknologi itu mungkin dari sisi ininya ya, di sisi teknisinya. Jadi ada dua problem yang saya selesaikan. Dari sisi customernya yang biasanya sering ditipu-tipu, atau misalkan ada satu platform, si teman saya kebetulan nyoba platform tersebut. Teman saya ngorder harga di aplikasi 50.000, tiba-tiba malah ditagih ulang sama teknisi gitu. Di situ nggak ada transparansi harga, ya di sini ada customer yang dirugikan. Nah, itu beberapa masalah ya yang Berarti kelebihannya di situ ya? Ya, Idenya dari masalah. saya coba membangun trust di situ bahwa teknisi yang kami punya itu teknisinya itu qualified, certified. Oh. Gitu. berarti Itu baru cerita sisi dari sisi customer ya. Berarti secara ini ya kita nggak ada tipu-tipu di istilahnya itu apa? Transparansi. Transparansi. Ya, betul. Berarti bentuknya aplikasi. Bentuknya aplikasi. Mobile gitu ya. Mobile. Sekarang udah ada. Aplikasinya udah ada, tinggal dirilis di Play Store. Udah bisa download? Belum. Oh, belum bisa download. Belum bisa di-download. Terus di target sih di Q4 ini kita udah mulai upload ke Play Store, udah mulai Bisa lihat di-download. bisa pakai Sok, situ. kamu nama aplikasinya biar banyak yang download. Ini yang nonton banyak loh, Bang. Ini nama Tuh, aplikasinya, namanya Memo tuh. Services ya. Memo Service. Jangan lupa di-download. Momi- Oh, di sini kamera. Memo Service. Di sini kamera. Ada dua ya, guys. Di sini kamera kita, Bang. Memo. Oke. Nama Memo itu kalau services itu solusi yang dikasihkan kepada customer. Service itu. Ya, service itu solusi yang dikasihkan kepada customer. Kalau Memo Oh. itu solusi yang dikasihkan kepada si teknisinya. Ah, Karena tadi teknisi dua juga tadi. ada. Teknisi juga ada. Nah, Ya, ini saya ya. belum cerita ke situ. teknisi ya, Ya, baru ya. customer doang nih. Baru customer aja. Oke. Oke. Tapi ini awalnya tuh berarti
memberi apa namanya proposal ke ini nggak ke investor? Kalau disebut ngasih proposal, inilah apa namanya tuh? Ya, yang namanya startup ya, hampir semua startup perlu yang namanya funding. Ya, benar. Ya, semua orang setuju lah. Ya. Cuman kalau yang saya ini sebenarnya ini masih pasanya itu belum ini ya, masih bootstrapping. Bootstrapping itu bisa jelasin apa itu Ya, bootstrapping? bootstrapping itu dari modal sendiri dulu. Oh, gitu. Jadi oke. kita mendapatkan keuntungan, tapi secara operasional, secara development itu dari modal sendiri dulu. Oke. Gitu. Bootstrapping. Nah, makanya fase bootstrapping ini sebenarnya kita tetap memberikan pelayanan meskipun aplikasi belum jadi. Pelayanannya kayak gimana? Kita pakai WA dulu. WA Gitu. dulu. Karena oke. yang namanya bisnis tentu ya perlu yang namanya itu cash flow. Ya. Gitu. Kami bukan bukan berbisnis aplikasi. Ya. Tapi kita jasa. berbisnis jasa. Jasa. Ya makanya sebelum aplikasi ada, yang penting kami punya cash flow dulu gitu. Ini harus tetap jalan. Karena aplikasi cuma medium. Aplikasi itu pembantu. Cuma perantara aja. Perantara aja. Bener-bener. Banyak teman-teman sebenarnya aku perhatiin nih, Bill. Gimana? Mereka itu terlalu fokus di aplikasi, dibagusin, dicantikin, user interface-nya, tapi core bisnisnya dia lupa, gitu loh. Servisnya perlu juga lupa ya? diingat. Yang namanya startup itu tujuannya adalah bisnis. Bisnis itu ngasilin uang, bukan ngasilin aplikasi. Seperti itu. Dan itu kasus memang sering ditemuin ya di dunia startup. Saya pernah mengalami di fase itu. Oke, menarik nih. Berarti pernah terjebak di fase itu. Saya pernah terjebak di fase itu. Saya mikirnya wah gaya nih. Saya punya aplikasi, punya startup. Kan kalau kenalan gitu ya. Iya. Ngerti. Ya kan pede tuh kalau ngobrol gitu ya. Udah punya ini startup gini. Ya. Tapi Gitu. kantong Tapi nggak ada hasil, nggak ada hasil, ngapain ya? Jadi percuma gitu ya. Mending mulai. Iya benar. Ya makanya saya di situ dulu gitu. Saya cash flow-nya dulu supaya apa? Development bisa terhidupi, karyawan bisa terhidupi juga, dan saya pun bisa Bisa jajan. Bisa ya. Yang penting Bisa beli susu anak. keluarga hidup ya gitu. Keluarga hidup. Keluarga hidup Hidup tenang. keluarga. Berarti Keluarga. investor belum ada nih ya? Hah? Investor sebenarnya gini ya. Selama ini bisa hidup sendiri, ngapain buat ada investor? Sebenarnya ya. Sebenarnya. Berarti Ya. Oke. Sebenarnya gitu. Oh. Secara idealisme seperti itu. Berarti gini, Cuman gini, gimana? kalau misalkan bisnis saya pengen lebih growth lebih cepat, tentu perlu modal tuh. Dan sampai saat itu saya nunggu dulu momen di mana aplikasi jadi, langsung di tes market. Kalau tes market udah diterima, sebenarnya kalau dari segi manual transaksi Tetap jalan. dan masih acceptable sama customer gitu. Oke. Tapi kan belum tentu acceptable sama aplikasi. Nah, kita Oke. perlu produk market fit dulu. Gitu. Customer harus nerima dulu aplikasi saya dari segi UI-nya, user interface-nya, user experience-nya itu harus diterima dulu, baru bisnis bisa jalan gitu. Tapi ini menarik, itu pasarnya di Bandung ini. Ya menarik juga ya. Menarik juga. Kalau lihat di Google Trend ya. Coba kalau iseng ya cari Cari Cici apa? AC. Mungkin bayangan teman-teman di sini itu adalah kota-kota panas, Jakarta mungkin ya. Iya. Besarnya. Padahal kalau saya lihat itu adanya itu di Riau paling tinggi. Itu pas bulan kemarin. Riau itu Bulan Sumatera. kemarin. Nah, Jakarta itu peringkat kedua yang permintaan untuk cuci AC-nya banyak. Baru Banten, baru saya lupa. Pokoknya Jawa Barat itu enggak termasuk 5 besar gitu. Tapi perlu diingat ya. Saya udah berkeluarga ya, udah berkeluarga. Biasanya kalau misalkan udah punya berkeluarga, apalagi udah punya anak itu kadang suka rewel kalau misalkan kepanasan. Iya. Gitu. Suka kepanasan, otomatis perlu AC ya. Gitu. Sebenarnya perlu rumahnya perlu disirkulasi yang bagus sih sebenarnya. Iya. Iya juga. Nyaman itu bisa jadi karena sirkulasi, bisa jadi karena temperatur. Oh. Suhu nyaman itu. Tapi kipas nggak pakai gitu kipas. Ya, kalau misalkan kipas membuat suhunya jadi lebih nyaman,
bisa jadi kipas lebih enak gitu. Tapi kipas memang bisa dipakai untuk mengkondisikan suhu ruangan. Itu kan cuma niup angin doang. Iya. Masih juga ada kipasnya. Tapi pasti ada freon yang bisa dingin. Iya. Maksudnya yang menarik tuh kan Bandung tuh kota dingin. Ya itu aku juga sepakat. Iya. Waduh kan kota dingin gitu. Tapi apakah potensial mencari pasar di Bandung? Perlu diingat ya. Saya pernah lihat referensi sih ya. Nanti coba dicari lagi aja. Itu setiap tahun naik 1 derajat suhu atmosfer. Ya bayangin aja kalau misalkan setiap tahun naik 1 derajat ya siang pasti panas. Siang pasti butuh air conditioning. Ya betul. Oh ya, ada satu hal yang belum saya ceritain. Kenapa tadi saya menyebutkan ada refrigerator, ada mesin cuci, dan ada home appliance-nya. Sedangkan teman-teman sini nanyanya core-nya ke AC. Ya. Ternyata setelah saya lulus dari jurusan teknik pendingin dan tata udara di kampus Polban, saya ketemu teknisi-teknisi dan mereka itu mempunyai keahlian one man multiple skill gitu. Jadi satu teknisi itu dia bisa servis kipas angin, mesin cuci, kulkas, macam-macam lah. Ya macam-macam. Biasanya kalau orang yang punya skill servis AC itu punya skill yang itu juga. Jadi kalau misalkan ada tukang ini cuci servis AC, Pak, ini saya rusak, mesin saya rusak, biasanya bisa. Oh, berarti elektronik lain juga bisa? Iya. Kalau berarti masalah yang di rumah tangga tuh elektronik rumah tangga bisa? Ke TV juga bisa berarti? Bisa jadi ya. Karena kalau misalkan itu mekanik dan elektrik, kalau TV ya full elektrik gitu. Kayaknya mah cuma di Bandung doang gitu mah. Kalau di Palembang mah enggak. Pak, bisa enggak? Saya mesin cuci rusak, benerin kulkas. Yang lain aja ya, Bu. Saya enggak bisa. Gituin pernah. Saya belum riset ini sih market Palembang. Cuman yang jelas di Palembang itu kota yang cukup gerah. Iya, gerah. Marketnya itu pasti ada. Pasti ada. Berarti memang teknisi yang waktu itu dipanggil sama keluarga itu belum certified. Oh, belum certified. Ya, berarti harus yang ini. Nggak bisa gabung. Nggak bisa gabung. Kalau mau pakai dia mah ini sudah pasti certified nih. Jasa X House dan lain-lain bisa gitu ya. Tuh. Tapi rencana ke depan ada nggak sih ke luar kota yang di suhunya bisa dibilang panas lah? Punya visi sebenarnya untuk memo service itu meningkatkan local economic services gitu. Jadi sebenarnya kayak di tetangga mungkinnya ada tukang ledeng mesin cuci, mungkin ada di sekeliling kita yang bisa memberikan pelayanan ya. Nah, saya punya cita-cita, punya visi memo service itu ke arah sana. Jadi local services yang lokal itu kita bisa provide. Gitu. Iya. Jadi bukan AC aja. Bahkan sampai kayak cuci mobil, cuci cleaning service atau misalkan cuci motor gitu. Kita provide juga mesin-mesin gitu. Cuman karena ini tuh service tuh banyak banget ya. Banyak banget. Harus divalidasi satu-satu gitu. Jadi jangan sampai banyak tapi marketnya nggak ada, teknisinya ada tapi marketnya nggak ada, kan nggak sinkron. Itu teknisinya banyak, marketnya kalau marketnya banyak, teknisinya kurang juga nggak bisa. Kelabakan. Nah, kalau itu teknisi bisa dicari sebenarnya. Oke. Ya, karena yang namanya teknisi itu bisa dilatih. Oke, berarti tadi udah bahas teknis ya. Sekarang balik lagi ke startupnya. Bagaimana sih cara menekan budget di awal sebelum memulai startup? Cara menekan budget pertama, kalau saya nih cerita dari saya, kami nggak mengambil untung dari awal gitu. Jadi selama belum payback period, ya kita sirkulasiin dulu gitu. Kita struggling di situ. Namanya tuh kalau keuntungan ya pasti kalau misalkan kita serius, fokus, kerja keras. Itu pasti pasti dapat lah, pasti setelah payback period pasti kita mendapat keuntungan. Nah, cuman soal budget, fresh budget tadi, tentu kita mengerjakan hal yang efektif dulu gitu. Apa yang kita kejar? Misalkan kita mau ngejar market, ya udah kita hire kah atau misalkan ajak orang atau misalkan kita ikut pelatihan mengenai digital marketing kah untuk mendapatkan market kah gitu. Jadi kita spend budgetnya itu sesuai dengan apa yang kita perlu gitu. Jadi kalau misalkan tiba-tiba
saya perlu ini operasional mobil gitu kan nggak ada guna kan gitu. Jadi yang kita perlu aja dulu. Berarti apa ya? Dikelola pengeluaran perusahaannya lah ya sangat dikelola. Utamakan yang penting dulu ya, berarti. Penting. Apa yang mau kita kejar dulu gitu. Ya apa yang mau ditingkatkan itu yang di spending di situ dulu. Betul, itu kayak gitu. Fokus satu-satu, nggak bisa semuanya langsung jadi. Ya. Tapi ini kantor startup tuh penting nggak sih kantor offline gitu maksudnya ada? Startup itu kan kalau berhubungan dengan teknologi ada developmentnya. Yang namanya development itu pasti perlu ketemu lah. Karena mungkin kalau di sekarang kan saya sambil kuliah juga magister bisnis. Di situ saya dikasih mata kuliah mengenai Scrum ya contohnya. Jadi di Scrum itu kalau misalkan membuat produk itu kita harus berinteraksi gitu. Jadi intinya di proses itu perlu antara satu komponen entah itu yang ngodingnya atau misalkan produknya product manajernya gitu. Itu harus harus sering ketemu. Dan biasanya kalau misalkan namanya tuh jarang ketemu itu agak susah, progresnya lama biasanya gitu. Saya pernah seperti itu. Berarti harus frekuensinya betul gitu. Ketemu, update apa yang udah lo kerjain, apa yang udah gua kerjain, apalagi harus kita kerjain ke depannya. Betul seperti itu. Berarti di startupnya Memo sendiri ada berapa orang deh? Saat ini ada 5 orang. Ya. 5 itu 3 founder termasuk saya. Founder itu ada dari CEO-nya, saya sendiri, terus ada dari CTO-nya, ada dari CMO marketing. Terus komplementernya ada COO, terus sama tim full stack gitu buat ngoding lah. Oh berarti tim itu bukan termasuk teknisinya bukan ya? Teknisi di luar berarti. Teknisi kita inilah nyawa. Kalau nge-hire teknisi itu saya ikut ke asosiasi ya. Kalau lihat di Facebook si asosiasi tersebut itu nyampe 70.000 membernya tuh. Bayangin aja kalau misalkan saya buka peluang pendaftaran kan banyak banget ya. Jadi saya sistemnya buka kemitraan. Oke. Itu strategi bisnisnya buka kemitraan. Tuh. Bukan hire kayak Gojek open rekrutmen yang mau jadi driver lah. Lama enggak gitu. Berarti sekarang udah sama kan si Gojek juga kan nggak nge-hire driver. Iya kan? Nggak hire. Si driver ini mitranya Gojek. Yang datang. Gitu. Ya kurang lebih seperti itulah. Berarti kantor belum ada ini? Kantor saat ini udah ada. Oh ada. Untuk kantor sementara ada. Jadi karena kita di fase struggling untuk menghidupi operasional, terkadang kita ngambil dari cash flow itu, terkadang kita bermain proyekan. Oke. Jadi dari proyekan ini keuntungannya dipakai untuk development. Ya salah satunya seperti itu. Nah untuk proyekan ini ada kantornya. Ada kantor. Berarti penting ya kantor offline itu ya? Kantor offline penting menurut saya. Itu terganggu nggak sih dengan ada kan harus bayar listrik juga di kantor gitu-gitu? Ya itu umum sih. Umum ya. Operasional. Tapi semuanya tercover lah ya. Tercover ya. Ya mudah-mudahan. Kalau ngobrol tercover ya alhamdulillah ada lah gitu. Yang penting kerja keras. Tapi kan kemarin ngobrol ya sama Kang Ahmad juga ya. Bisnis tuh baru 4 tahun disebut udah lama. Ini setahun tuh baru berarti kan? Ini ada pertanyaan juga nih. Ini setahun bakal sampai bertahun-tahun tuh tipsnya ada nggak untuk biar nggak gampang menyerah gitu? Sebenarnya kalau terutama dari CEO ya, kalau CEO dia udah punya visi yang kuat, sampai kapanpun, sampai berapa lama pun, sampai dapat goncangan apapun, dia akan bertahan kalau visinya kuat. Makanya tugas dari seorang CEO itu harus memperkuat visi dulu. Jadi sebelum nge-hire nih, misalkan saya bikin ini, saya nge-hire siapa, itu jangan dulu, tapi kuat dulu visinya apa, visi perusahaannya itu apa. Kalau itu udah kuat, ya saya yakin sih perusahaan itu pasti bakal bertahan lama. Visi itu bisa diartikan sebagai kayak kenapa kamu ngelakuin ini, gitu nggak? Benar. Arti alasannya ya, reason behind
Iya. startup itu berdiri Ya, gitu. why? Dan ditanggung jawab lah ya gitu. Menarik. Oke. Balik ke startup nih Kang. Akang kan tadi bilang sempat terjebak di fase-fase apa sih namanya tadi tuh? Yang ingin terlihat cantik, Ya, terlihat terlihat gaya lah. gaya kan? Biar pede gitu. Biar ngobrol. pede gitu kan. Nah, sebenarnya kalau aku ngelihat ini kan kayak apa ya? Euforia startup nih. Indonesia ini lagi kena euforia startup, tapi sebenarnya yang benar-benar paham dengan startup itu mungkin sedikit dari mereka gitu loh. Iya. Terus aku pun sebenarnya masih kurang paham apa sih sebenarnya startup. Apakah Nah. misalnya kalau misalkan kita bikin clothing atau bikin usaha minuman boba, Ya, apakah itu ya, bisa dibilang ya. startup gitu loh? Iya benar. Ya, definisi Ya, startup ini itu apa? sebenarnya Gitu. apa sih gitu? Ini mungkin apa ya? Kan kadang suka ada yang menyebutkan ya, startup itu adalah perusahaan rintisan ya. Ya, karena tukang cilok pun Merintis. mulai merintis. Iya, benar. Disebut startup nggak? Ya. Disebut startup nggak? Nah, bisa jadi Start. mungkin ada orang yang mendefinisikan itu startup gitu. Iya. Kalau definisi saya, karena setiap orang punya definisinya sendiri biasanya. Dan memang dari beberapa literasi yang saya lihat, startup itu memang bisnis rintisan, belum lama, terus ada pendekatan teknologi di situ. Di dalamnya ada pendekatan teknologi. Jadi selama itu ada pendekatan teknologi, terus dia growth, terus ya belum lama itu bisa disebut startup. Berarti kalau udah selang berapa tahun tuh baru nggak bisa Ya. dibilang startup? Ya kalau misalkan udah growth, udah karyawannya banyak, udah lama, itu mah bukan startup lagi, itu mah udah Jadi kayak Gojek, big Grab company. bukan lagi startup itu. Iya. Sorry, Iya. saya kayak gini nih. Kalau Gojek kan dia pernah di fase startup. Oh, Ya, karena kan dia dari kecil ya. Dari kecil. Kalau Nah, Grab itu kan nggak dari kecil, dia begitu launching langsung Gede. jor-joran tuh. Iya, iya. Apa namanya? Bakar duit lah istilahnya tuh. Iya. Itu berarti Grab nggak bisa kita bilang startup, dia langsung company gitu ya. Ya, tapi pas mau growth-nya itu startup disebutnya. Kalau menurut saya. Biarpun dia udah gede dengan modal besar, tapi tetap dibilang startup. Kalau udah gede udah perusahaan besar lah itu namanya. Emang langsung gede kan Grab? Iya, Grab kan Iya. langsung gede, Langsung beda gede. dengan Gojek. Tapi pas mau gedenya itu disebutnya startup. Fase-fase itunya disebut startup. Oh, Berarti fase bisa di gini awal. berarti, gini Bill berarti kalau kena ya. Hmm. Gojek fase startupnya lama, Iya. Grab fase startupnya sedikit sebentar karena modalnya gede, Iya, kurang iya. lebih gitu. Oke. Soalnya startup tuh identik dengan teknologi sebenarnya kan? Iya. Identik. Jadi orang-orang tuh banyak ngira startup tuh asal bisnis online aja kayak gitu. Ya, aku juga ngerasa gitu. Iya. Asal jual Iya. online startup gitu loh. Padahal tadi dibilang secara offline juga penting kan tadi. Harus ada kantor. Yang penting itu bisnisnya, bukan Iya. offline-nya, bukan kantornya, Ya bukan maksudnya online bagian offline itu listriknya. penting gitu kan? Iya, penting. Yang penting bisnisnya, yang core utamanya itu bisnisnya. Bisnisnya. Gimana Karena kita gini menghasilkan. benar-benar maksud aku jadi offline online itu nggak penting. Ya, Jadi, ya. jadi bisnisnya itu bisa jalan offline ataupun online. Itu Ya. tetap dibilang startup selama bisnisnya itu bersinggungan dengan teknologi. Iya. Oh berarti tukang cilok itu bisa dong bilang startup asal Ada pendekatan teknologi bisa disebut Misalnya, startup. Iya, gitu. misalnya dia jual cilok, Ya. tapi bahannya dari tepung emang dari tepung terigu cilok ya. Iya. Maksudnya jualan cilok Misalkan bisa dikirim kemana gitu mungkin misalkan teknologinya. gini tukang cilok terus namanya tuh dia ngejualnya itu dengan robot gitu. Nah. Kan ada pendekatan teknologinya. Ide bagus. Terus- Guys, jual cilok pakai robot namanya startup. Kerjain. Ada loh, pernah ada loh. Hah? Di Jepang yang pakai robot tuh. Oh iya ada. Pernah dengar? Oh iya. Iya. Jadi apa? Bukan cilok apa ya? Yang Telur yang itu jadi telur itu ya. SMK ya? Ada apa? Berarti itu startup itu. Itu startup. Tapi kayaknya udah merdu. Ya. Tapi potensi startup di Indonesia tuh gimana sih menurut Kang Asmi? Potensi biasanya startup itu dimulai dari problem ya. Dan di Indonesia sendiri banyak problem. Kayak semua bisnis mulai dari problem kayaknya. Iya, semua bisnis memang dari problem. Iya, apalagi problem keuangan pasti Iya. dari situ. Tapi bukan problem ini ya. Kan problem itu kalau di generalisir, saya punya problem lapar. Ada tukang bubur. Terus bubur ngasih saya beli bubur. Problem udah selesai. Selesai. Ya, benar. Problem di sini yang inilah sifatnya tuh kayak wah ini ada limbah nih gitu. Iya ya, ngerti kayak Gojek Ada- dan Grab gitu. Bahasanya apa sih? Sustainable. Sustainable. Ah, iya, Berkelanjutan iya. gitu. Berkelanjutan. Iya, kayak masalah ojek gitu kan. Orang tuh males gitu di
mesen makanan harus ke warung gitu. Ya betul. Langsung ada GoFood Ada dan GoFood, lain-lain. ada gitu. GrabFood. Itu Iya, kan benar. ide cerdas juga kan? Iya. Seperti itu. Itu menyelesaikan masalah kemalasan orang. Nah, benar. Orang itu males, diselesaikan pakai GoFood. Benar. Tambah males. Itu jadi sebenarnya Tapi apalagi sekarang musim corona gini gitu kan ya? Ya, itu benar tuh Pak. Musim Iya. corona itu benar itu. Ada yang bilang juga teknologi itu membuat orang malas. Emang fungsinya itu sebenarnya apalagi kalau menurutku. apalagi kayaknya di masa depan semua tergantikan oleh teknologi sih. Belum lagi ya benar, apalagi Iya. kita bicara AI. Kayak sekarang aja kita belajar tuh udah online gitu. Iya. Bukan offline lagi gitu kan? Iya, benar. Yang tol tuh asalnya kita bayar tol ke orang, sekarang harus pakai mesin. Pakai mesin kayak e-tol. kartu e-tol benar. Iya. Ya emang jasa orang makin lama makin berkurang sih sebenarnya. Manusia itu bisa jadi nggak berguna. Bisa sih nggak berguna. Selalu Dan berguna itu sih kan SDM. jadi bahasan juga Iya, iya. mengenai Sempat, iya. Jadi kan sekarang itu 4.0. Nah itu yang manusia itu dibahas di 5.0 nih. Menurut Kang Hasbi nih, sebelum memulai startup, apa sih yang harus diperhatikan nih? Yang penting-pentingnya? Yang penting itu adalah riset. Riset ya? Ya karena bukan cuman ini ya, bukan cuma market yang perlu diriset, tapi produk juga harus diriset gitu. Jadi sebenarnya dua-dua itu ya, kalau misalkan dari sisi teknologi, kalau misalkan pakai aplikasi ya, aplikasinya tuh harus diriset gimana supaya si market itu nerima gitu, bisa memakai aplikasi kita dengan nyaman, dengan mudah, dan memang dengan dengan sesuai dengan kebutuhannya dia gitu. Terus yang kedua dari marketnya tentu itu wajib banget gitu, riset market. Karena jangan sampai kita cuman bikin aplikasi aja, aplikasinya di riset, tapi ternyata berbeda dengan customer segmen yang kita kejar. Gitu. Oke. Berarti jangan fokus ke produknya aja. Iya. Tapi harus justru apa ya? Customer oriented. Ya, Nah, service. dari situ ya mungkin kita lakukan inovasi kah, atau misalkan kita cari cara kreatif gimana caranya supaya customer itu bisa mendapatkan engagementnya kita gitu. Tapi yang paling susah tuh yang mana ya? Sebelum memulai startup, selain riset. Selain riset itu biasanya itu apa ya? Terkadang suka ada juga hal-hal yang kita nggak tahu gitu. Oh, faktor Ya, X gitu. contohnya gini, saya kan tim ada dari CEO, CMO, CTO. Nah di situ ada kekosongan, namanya itu CFO, finance itu. Terkadang finance itu karena kita startup ya, kita memaksimalkan yang ada dulu gitu sebelum nge-hire. Saya karena mereka punya porsi masing-masing, finance itu di handle dulu sama sendiri. Terkadang seperti itu gitu. Nah, yang hal-hal yang kita nggak tahu, ya contohnya finance tadi, ada hal-hal yang kita nggak tahu, kita butuh ilmunya, dan terkadang kita butuh orang yang ahli di bidangnya gitu. Nah, kadang saya pernah menemukan hal seperti itu. Gitu. Karena kita belum punya budget yang kuat untuk nge-hire orang, ya kita pakai sendiri dulu. Tapi kendalanya kalau sendiri itu, literasinya perlu banyak belajar lagi lah. Kalau sendiri ya? Berarti Kalau sendiri. mengawalinya dari berapa orang tuh? Mengawali dari 3 orang. Dari 3. Sekarang udah 5 gitu. Sekarang udah 5. Sejak di awal itu ini kan sekarang nih nemu kekosongan di finance ya, CFO. Di awal-awal nemu juga kekosongan itu enggak? Waktu baru mulai. Kekosongan tapi pastilah. Yang namanya founder kan nggak langsung semua ada gitu ya. Semua karyawan hadir gitu, nggak ada gitu. Tapi tetap jalan aja gitu. Ya, pokoknya kita memaksimalkan semua potensi kita gitu. Ada metode khusus nggak sih? Metode Untuk khusus startup? Yang penting banyak belajar, banyak baca literasi, terus sering melakukan analisa market, sering ya membuka relasi juga dengan yang lain. Jadi jangan sungkan untuk ikut kayak komunitas-komunitas startup gitu. Itu sangat membantu lah. Relasi ya. Relasi, Channel gitu. iya. Harus gampang bergaul juga. Betul. Kalau Akang sendiri sekarang ikut komunitas apa Kang? Startupnya? Saat ini saya di dalam naungan inkubator The Greater Hub.
Yang ITB? Yang ITB ya. Jadi Oh. Degree Startup itu adalah ekosistem startup yang ada di Indonesia yang dikelola oleh SBM ITB. Gitu. Dan Oh, saya saat ini di bawah naungan Terbuka Degree umum itu. Terbuka untuk umum, tapi untuk yang lolos. Oh, yang Oh, lolos. ini seleksi dulu berarti. Seleksi dulu. Syaratnya Alhamdulillah apa lolos. tuh? Hah? Syaratnya apa tuh? Syaratnya ya harus punya startupnya tentu dan ada pitching di situ. Oh, pitching ada. Ada pitching di Kalau sini. diseleksi mah berarti bukan kaleng-kaleng. Oh. Karena lolos. Lolos. SBM pula. Iya kan? Bener. Bener. Walaupun AC gitu ya. Ya, Iya, kayak dengernya itu kayak apaan sih AC Iya, service, gitu. tapi enggak ini. Jadi jangan minder gitu kalau bisnisnya bisnis ini padahal kan peluangnya gede juga. Ya, belum Ya, tentu belum gitu tentu, kan. belum tentu gagal juga. Ya. Di satu peluang ya, bocoran nih. Kenapa saya memilihnya itu AC? Ada yang tahu? Karena AC itu Nggak ada. maintenance wajib rutin. Oh. Itu anggap aja nyuci AC itu satu tahun itu 3 kali atau 4 kali gitu. Artinya kalau misalkan kita ngasih pelayanan yang bagus ya artinya Balik lagi. mereka balik lagi gitu. Oh, bener. Seperti itu. Karena kalau misalkan nggak di maintenance ya usia kayak mobil lah gitu, nggak di servis gimana sih Bener. rasanya? Tapi Akang salah, Kang. Kenapa ngomong di sini? Hah? Banyak yang niru ntar. Hah? Banyak yang niru ntar. Iya, Nggak kenapa apa-apa ngomong di berbagi sini? ilmu dia. Ya orang bisa meniru ide, tapi orang nggak bisa meniru action. Bener. Quote of the day. Bener, Orang bisa bener. niru ide, tapi nggak bisa niru action. Iya, semua tukang cuci AC juga seperti itu. Iya banyak yang Banyak. pengen niru kayak pemain bola terkenal misalnya Ronaldo, next Ronaldo, tapi nggak ada yang bisa. Nggak ada yang bisa, flop Nggak ada yang semua. Bisa. Karena ide itu bisa ditiru, tapi action nggak bisa. Iya. Kualitas diri. Betul. Benar, kualitas diri. Kualitas diri. Ya udah, kayaknya cukup lah pembahasan hari ini. Udah lumayan deh. Udah lumayan. Kalau lumayan sih berdaging nih menurutku. Berdaging. Berdaging nih, banyak dagingnya ini steak. Berdaging dan Oh, berdagang maksudnya nih. Berdaging dan berdagang ini. Cuma gini, untuk terakhir nih pertanyaan. Eh. Karena kita bicara startup dan euforia teman-teman nih yang lagi baru lulus pasti gede nih. Biar tidak terjebak ke dalam yang kayak Kang Hasbi alami yang dulu itu apa nih? Tips, bukan tips ya? Saran Dari pengalaman aja. dari pengalaman gitu. Kalau pengalaman ya pertama harus punya visi yang kuat dulu. Terus visi itu bisa berawal dari why-nya dulu gitu. Ya kenapa dia membuat startup? Bahkan pertanyaan why itu jangan ditanyakan sekali. Harus lebih dari 1 kali, bahkan lebih dari 5 kali. Berarti 5W1H itu. Itu mah Beda lagi. itu bahasa Indonesia itu. Ujian UN itu. Ya. Berarti what gitu ya. Why? Why? Ya, jadi kalau misalkan saya bikin startup, kenapa saya bikin startup? Soalnya saya ada problem yang diselesaikan. Kenapa problem ini harus kamu selesaikan? Karena sampai problem itu nggak ada pertanyaan why lagi di situnya, baru Oke. itu adalah the real menurut saya itu adalah the real problem gitu, the real problem yang harus Sampai berapa layer? Kalau misalkan nih, kenapa harus makan? Lapor selesai dong why-nya. Iya. Itu harus sampai berapa layer tuh yang Saya menurut Kang pernah Hasbi baca itu buku, kuat? saya lupa namanya. Berakar itu ya. 5 way itu udah ini. Udah kuat, berarti sampai harus Y-nya harus sampai beranak 5 kali baru kuat. 5W gitu. Berarti benar dong 5W itu tadi. 5W itu. Jadi hanya apa? Hanya apa? Hanya how. Bener. Pertanyaan How? berikutnya how? How to start? How to start? Sip. Gimana tuh? Hah? Nanggung, langsung sekalian. Heeh. Tadi udah why, sekarang how-nya gimana? How to fix problem gitu. Tugas CEO itu adalah tadi ya udah mendapatkan visinya, terus kalau misalkan tahu mau melakukan apa ya coba dilihat kira-kira mana yang bisa kita rekrut. Dan untuk merekrut orang itu jangan sampai merekrut yang kelas C, karena itu pasti membuang waktu, buang energi. gitu. Oh, ada grade-nya juga Kita ya. nge-hire, terutama untuk founder ya, kita nge-hire-nya tuh yang kelas A kalau bisa. Ya. Kelas B jangan juga. Ya, kalau kelas B itu, kelas B, kelas C itu kalau pandangan saya itu adalah orang-orang yang tipikal banyak excuse.
Oh. Banyak alasan, oh ini nggak bisa gitu, soalnya Berarti saya nggak punya pengalaman. Nggak ada potensi berarti ya. Iya. kelas A bukan dari skill ya, tapi dari segi apa? Kepribadian gitu maksudnya. Kepribadian dan skill juga ngaruh sih. Oh, Skill oke. juga. Kayak marketing, lihat dulu nih dia punya kompetensi di bidang apa dulu nih. Kalau misalkan dia punya kompetensinya di apa? Bukan di marketing, ya buat apa direkrut gitu. Tapi jangan, maksudnya jangan sampai kita ngerekrut tuh karena ini belum ada pekerjaan, jangan sampai kayak gitu lah. Pertanyaannya Bang nih menarik nih. Pilih mana? Skill bagus tapi personalitinya skill A, personality B, atau skill B, personalitinya A? Tentu ya orang nggak ada yang sempurna. Kalau misalkan skill itu bisa dilatih. Terus kepribadian juga bisa dirubah ya. Kalau saya sendiri saya nemunya dulu seperti apa case-nya gitu. Karena dua-duanya itu bisa dirubah. Kalau misalkan ternyata di jalan mentok banget nih, saya nggak nemu orang yang kayak gitu, ya nggak masalah. Kalau menurut saya direkrut juga sih nggak masalah, karena orang bisa dirubah. Tergantung balik lagi ke CEO-nya. Dia bisa nge-leads nggak? Karena fungsi CEO itu dia harus bisa ngasih motivasi, harus bisa mengkomunikasikan visinya, gitu. Dan harus bisa, misalkan ada problem, harus bisa jadi penengah di situ. Iya. Tapi kebanyakan pada lihat kepribadian dulu sih kalau orang. Ya, kalau kepribadian tentu ya. Tapi tentu ya, nggak ada orang yang sempurna gitu. Iya. Sip. Yang penting nggak dua-duanya jelek lah gitu. Jangan sampai dua-duanya lose and lose gitu. Minimal win and lose. Kalau bisa win and win. Win and win. Jangan lose ya. Kacau. Susah. Ya udahlah. Mulus. Oke nih, thank you nih Thank Kang you nih. Hasbi udah datang ke sini. Nanti kapan-kapan kalau kita udah gede kita undang lagi. Ya. Ya, jangan lupa Udah selang 2 tahun kita undang lagi. Kita undang lagi. Kita Tapi ada masalah apa nih? bukan kita lagi hostnya, yang lain. Yang lain. Jangan kita lagi hostnya. Ada penerus kita nanti. Penerus kita nanti. Kalau udah 2 tahun mah nanti di kantor, di gedung saya. Nanti lantai berapa? Kantor bosnya? Iya, kita mau ketemu sama Kang Hasbi. Bos Bimo Service. Oke. Berarti minggu depan kita bakal upload lagi video baru. Minggu depan, lihat minggu depan aja tentang apa. Pasti menarik kok ya. Benar. Pasti menarik minggu Iya. depan. Tetap seputar Ya seputar bisnis. lah pokoknya, entrepreneur gitu. Oke. Jangan kemana-mana. Tetap saksikan terus CL SBM ITB. Bye. Bye.